Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Hertila dari kelas 5C Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama itu ada pasar industri dan perilaku industri. Yang pertama ada pasar industri dan produk jasa guru. Sebelum masuk ke pasar industri produk jasa guru, tentu kita harus mengetahui dulu apa sih itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dalam jasa pendidikan. Produk yang ditawarkan kepada siswa ialah reputasi, prospek, dan variasi pilihan sekolah yang baik, menawarkan reputasi ilmu yang pendidikan yang tinggi, prospek bagi siswa setelah lulus, dan pemilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi sehingga calon siswa dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Produk secara umum merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sehingga pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, organisasi, dan ide. Produk dari sekolah adalah jasa kependidikan yang dapat dirincikan atas jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa ekstrakurikuler, dan jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, jasa administrasi atau ketatausahaan, jasa layanan khusus, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik pasar produksi jasa guru ini, pada dasarnya jasa adalah suatu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Jasa secara umum memiliki karakteristik utama yaitu tidak berwujud, tidak terpisah, bervariasi, dan mudah musnah. Berikutnya itu ada perilaku pembelian di pasar industri produk jasa guru. Untuk memperjelas bentuk layanan yang diberikan, maka penelitian memberikan beberapa dimensi yang dijadikan tolak ukur pelayanan dalam kepuasan kepada pelanggan pendidikan. Leonard Berley dan Valery Zentmile mengemukakan bahwa ada 4 penentu kualitas jasa sesuai urutan tingkat kepentingan pelanggan. Yang pertama itu ada reliabilitas, yang kedua ada daya tangkap, yang ketiga ada empati, dan yang keempat ada bukti fisik. Lanjut ke pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar produksi jasa guru. Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal stakeholder. Stakeholder internal ini terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa, dan para aktor yang berada di dalamnya seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain. Stakeholder internal ini terdiri dari alumni, orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat umum. Keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan, karena mereka sudah mengeluarkan budget cukup banyak pada lembaga pendidikan. Sekolah pada dasarnya adalah untuk anak usia sekolah, sedangkan orang tua dan masyarakat sebagai penilai atau penentu saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penilaian atau penentuan bisa dilakukan oleh siswa sendiri, karena mereka yang telah merasakan pendidikan secara langsung dalam segala bentuk program studi yang dijalankan di sekolah. Berikutnya ada proses pembelian di pasar industri produk jasa guru. Ada 4 proses pembelian dalam pasar industri produk jasa guru. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Yang kedua ada penjabaran kebutuhan secara umum.
Yang ketiga ada spesifikasi produk. Dan yang keempat ada pencarian pemasok. Berikut ada pusat pembelian produk jasa guru. Menurut Marzuki Mahmud, secara garis besar terdapat 5 layanan pendidikan yang dapat menjadi pusat pembelian produk, yaitu yang pertama ada layanan informasi, yang kedua ada layanan sarana dan prasarana, yang ketiga ada layanan administrasi, yang keempat ada layanan bimbingan, dan yang kelima ada layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan. Berikutnya ada e-procurement produk jasa guru. Pengadaan barang atau jasa melalui sistem elektronik disebut e-procurement merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh William, pengadaan secara elektronik merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik atau jaringan internet atau EDI. Pengadaan secara elektronik tersebut diharapkan mampu membantu serta meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam melakukan proses pengadaan. Pengadaan secara elektronik melalui e-procurement sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan pengadaan barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan dari adanya e-procurement yang dikemukakan oleh William adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha. Yang ketiga meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat ada mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima ada memenuhi kebutuhan akses informasi terkini. Berikut ada pasar lembaga dan pemerintah produk jasa guru. Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang bermunculan tersebut, maka tentu saja akan ada persaingan dan masalah yang cukup kompleks dalam mengembangkan jasa pendidikan, terutama dalam hal merekrut siswa, mencari dana pendidikan, dan sumber daya lain. Oleh karena itu, pemimpin sekolah harus merubah image layanan pembelajaran sekolah dengan menyediakan gedung dan fasilitas yang layak, guru yang bermutu, serta program sekolah yang menarik, sehingga betul-betul bisa memberikan rasa senang dan rasa puas kepada siswa dan orang tua siswa khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Agar semuanya bisa terwujud, maka sekolah harus memberikan layanan prima dan fokus pada konsumen, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan. Lanjut ke segmentasi pasar industri produk jasa guru. Segmentasi pasar dalam pemasaran jasa pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu semakin maju kehidupan manusia, semakin heterogen masyarakat, dan semakin beragam kebutuhan dan selera masyarakat. Yang kedua, semakin maju perekonomian, makin banyak sekolah kompetitor yang harus dihadapi. Yang ketiga, ada segmentasi pasar jasa pendidikan membantu sekolah agar meraih keunggulan kompetitif terhadap sekolah pesaing melalui diferensiasi produk jasa pendidikan. Yang keempat itu ada sebuah produk jasa pendidikan mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok pelanggan, tetapi mungkin dapat memuaskan golongan pelanggan jasa pendidikan yang homogen. Strategi yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam meningkatkan pangsa pasar diantaranya ada meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, yang selanjutnya ada membangun kombinasi kebijakan, menambah produk baru, meningkatkan jumlah penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang sudah ada, membuat target pasar dan pelanggan baru, memanfaatkan teknologi dan sistem pemasaran online, mengambil ahli bisnis lain. Jangan lupa like, comment, and